Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa liman lahu haqqun alaina, khususan jami'u hadhil ahadith Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Ibnu Abi Jamrah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari wal Imam Ibnu Abi Jamrah an Abbad ibni Tamim an ammihi radhiyallahu anhuma annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi shalah faqal la yantaqil aw la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, yarhamuni wa yarhamukumullah. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar melaksanakan ibadah yang telah Allah wajibkan, salat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, di malam hari yang berkah ini insyaallah kita akan membaca daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan dalam sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbad bin Tamim. Beliau mendapatkan cerita dari pamannya bahwasannya suatu hari syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul, datang orang melapor atau mengadu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia adukan kepada Nabi? Yang dia adukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata kalau kita lihat aduan sahabat kepada Nabi itu hal-hal yang berkaitan dengan agama. Rata-rata mereka kalau ngadu ke Nabi masalah akhirat, masalah ibadah yang mereka tanyakan kepada Nabi. Jarang sekali ada, tapi jarang kita dengarkan sahabat ngadu ke Nabi itu, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku cepat kaya misalkan. Jarang gitu. Jarang. Kebanyakan yang mereka adukan ke Nabi tentang akhirat, agama. Padahal Nabi bisa mendoakan mereka untuk kaya raya. Cuman biasanya sama Nabi dialihkan ke sesuatu yang lebih mulia. Ada sahabat datang ke Nabi, tapi ternyata sahabat ini bukan sahabat, munafik. Datang ke Nabi minta kaya. Nabi alihkan, kata Nabi,
sedikit tapi bisa membuatmu sedikit cukup dan bisa membuatmu qanaah, bisa membuatmu tidak minta-minta kepada orang lain, itu lebih baik daripada kathir yulhik. Qalilun yakfik khairun min kathirin yulhik. Lebih baik daripada harta yang banyak tapi membuat kau lalai. Dialihkan sama Nabi. Masih orang ini ngotot, maksa, minta ya Rasulullah. Ini ngadu ke Nabi, minta, padahal dia munafik. Akhirnya dikasih sama Nabi, doakan, karena dia maksa. Didoakan sama Nabi biar hartanya banyak. Subhanallah, setelah dapat doa dari Nabi, hartanya banyak. Cuman hartanya banyak tidak nurut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sedikit mencukupimu lebih baik daripada banyak, nanti membuat kau lalai, kata Nabi. Lalai dari solat, lalai dari hadir majlisku. Masih maksa, enggak ya Rasulullah, kalau hartaku banyak aku bakal buat sedekah, aku bakal buat macam-macam lah. Gitu kan, kalau masih belum ada duit macam-macam niat amal baik. Lah ada duit lupa kalau niat itu. Itu memang tabiat manusia. Akhirnya karena dia memaksa, Nabi doakan. Betul, hartanya tambah banyak. Ini orang yang tadinya rutin ke masjid Nabi, salat berjamaah dengan Nabi, akhirnya mulai bolong salat jamaahnya. Sehari itu sekali cuman ke masjid. Terus tambah banyak hartanya, dah di stop sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya jamaah tak pernah lagi ke masjid, cuman seminggu sekali Jumatan ke masjidnya. Akhirnya sampai Jumat pun dia tinggalkan. Ini terjadi di zaman Nabi. Allah turunkan ayatnya, lupa al-Fakir ayat di surat At-Taubah ayatnya itu. Allah turunkan. Setelah itu, Nabi cari itu mana fulan? Kata Nabi, tak pernah sholat jamaah lagi, tak pernah Jumatan lagi. Oh, sibuk ya Rasulullah dengan binatang ternaknya, punya onta, punya kambing, punya sapi. Harta orang dulu kan itu. Akhirnya tiba masa waktu pengambilan zakat. Ambil zakat, kata Nabi. Tak galak anjuk zakat datanya. Na'udzubillah min dzalik. Kikir, kufur nikmat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ sahabat itu jarang yang minta kaya ke Nabi. Mereka minta keberkahan, mereka minta sifat atau rasa qanaah. Itu yang mereka cari daripada kaya. Dan Nabi tahu, karena di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, kata Allah, sebagian hambaku kalau aku bukakan dunia untuknya, dia akan lalai, aku akan buat dia maksiat. Sebagian hambaku yang lain kalau aku miskinkan, dia akan maksiat. Jadi kita setelah kita ikhtiar, setelah kita mencoba untuk mendapatkan rezeki yang halal, kita udah doa, kita udah ikhtiar, minta sama Allah, yang Allah berikan itulah yang terbaik buat kita. Jangan terlalu memaksakan diri dalam hal duniawi, tapi ikhtiar dulu, ikhtiar harus keluar dari rumah, cari rezeki nafkah yang halal. Habis itu doa, asbabur rizq, hal-hal yang bisa mendapatkan rezeki yang disebutkan oleh Nabi, misalkan sholat duha. Tapi jangan sholat duha itu niatnya duit, jangan. Niatnya itu mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ganjarannya sebelum di akhirat, kata Nabi, di dunia rezekinya akan lancar. Sudah semua dia lakukan. Dia sedekah semampunya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Nah, sudah semua kita lakukan asbab yang Allah siapkan. Apapun yang Allah berikan, terima dengan lapang dada, karena itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita muluk atau kita rasa kurang terus, takutnya nanti sama Allah dibukakan tapi kita malah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sahabat datang mengadukan masalahnya kepada Nabi. Apa yang dia adukan ke Nabi? Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. Dia ini melapor ke Nabi bahwasannya dia itu kalau lagi sholat suka was-was.
Was-was apa? Was-was misalkan maaf takut buang angin. Was-was batal. Kentut apa tidak? Was-was keluar najis. Dari kemananya, kencing atau tidak gitu. Was-was jadi dia ngelapor ke Nabi, tidak malu ngelapor ke Nabi karena Nabi itu guru mereka, ya. Nabi itu orang tua mereka. Jadi mereka ngelaporkan apapun ke Nabi tidak malu. Masalah yang berkaitan dengan hal pribadi mereka pun mereka tanyakan kepada Nabi. Jadi ke Nabi itu tidak ada privasi, itu tidak ada. Sahabat ke Nabi tidak ada rahasia. Mereka tanyakan semua kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang, ya Rasulullah, aku ini kalau lagi sholat kadang-kadang was-was ya Rasulullah. Kayak kentut, tapi gimana? Nabi kasih kaidah yang sangat paten dan kaidah yang sangat kuat sekali untuk kita semua nih. Ini kan bukan hanya untuk dia. Karena memang ada setan yang khusus bikin kita was-was dalam sholat. Setan itu kan banyak tugasnya. Salah satu tugas setan bikin was-was umat Nabi ketika sholat. Misalkan dia ini tidak bisa dijadikan was-wasnya masalah dunia. Lagi sholat mikir ke dunia, mikir ke pasar, mikir ke duit. Tidak bisa misalkan, udah paten. Dari pintu lain, jadikan dia was-was masalah wudu. Batal apa tidak wudu? Batal apa tidak? Itu. Akhirnya apa? Akhirnya sholat kan begitu. Akhirnya sholat ditinggalkannya sholat. Naudzubillah. Atau akhirnya dia rungsing setiap ibadah, was-was. Tugas setan itu. Memang itu tugas setan. Bikin was-was kita lagi sholat, wudu batal atau tidak. Bikin was-was kita lagi sholat, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Itu suka tuh was-was kita. Apalagi kalau sholatnya sendirian. Makanya dianjurkan sholat berjamaah biar tidak was-was. Kalau sholat sendirian sering was-was. Kita lagi sholat khoyal, mikir kesana, mikir sini, lupa ini rakaat keberapa. Itu. Dan itu semua terjadi pada sahabat dan difatwakan, dinasihati, dikasih solusi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yantaqil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi, jangan kau batalkan salatmu sampai kau mendengar suara atau kau mencium bau dari kentutmu tadi. Jadi kata Nabi, dengar suara udah? Tidak, udah, jangan batalkan. Tapi masih cak. Kadang maksa nak batal. Jangan dibeloi. Tapi cak ini, pokoknya dengar suara, batalkan sholat. Kan kalau dengar suara kan berarti jelas. Kalau sampai dengar suara, bukan ragu lagi itu. Atau kau cium baunya, bau misalkan, benarnya berarti tadi kentut, batal sholatnya, langsung dibatalkan. Tapi selagi tidak mendengar suara dan tidak mencium bau, jangan dibatalkan. Hukumnya haram. Karena membatalkan ibadah tanpa ada yang membatalkannya itu hukumnya haram. Salah satu contoh, kita suka was-was takbiratul ihram, was-was niat. Sudah pas niatnya, takbiratul ihramnya sudah pas, sudah masuk ke solat, Allahu Akbar, dibatalkan. Itu tidak boleh, haram. Karena kita sudah masuk ke ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wala tubtilu a'malakum, kata Allah. Jangan kalian membatalkan amal ibadah kalian, haram. Sudah mulai dibatalkan, tak boleh, haram. Was-was masalah niat. Niat itu paling gampang. Kita tak usah ruwet-ruwet masalah niat. Disunnahkan sebelum kita takbir, kita ucapkan niat tersebut. Usolli fardal maghribi 3 rakaat imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu kan kita ucapkan. Pas takbir, yang tadi kita ucapkan kita bayangkan, gampang. Yang tadi kita ucapkan, pas takbir kita bayangkan. Kan itu niat. Niat itu bukan sebelum takbir.
Niat itu pas lagi takbir, Allah, nah lagi Allahu Akbar dari A sampai bar, di situ kita niat dalam hati. Itu niat yang wajib dalam hati pas lagi takbir. Apa yang kita niatkan? Tak usah susah-susah. Yang tadi kita sebutkan, tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang penting niat. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Itu pas lagi takbir. Bayangkan kata-kata itu pas lagi takbir, selesai. Gampang niat itu. Membayangkan itu kan gampang. Bayangkan sesuatu yang susah aja bisa kalau dibayangkan. Cuman bayangkan, apa susahnya bayangkan. Nah, jadi jangan sampai kita was-was. Ada orang tuh Allahu Akbar, batal. Astagfirullah, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul, dia lagi dimainin setan itu. Allah sampai 3. Akhirnya imam rukuk dia masih takbir. Na'udzubillah min dzalik. Tak boleh. Jangan diikuti. Kalau diikuti, was-was itu ma'asyiral hadirin bahayanya. Kalau diikuti tidak akan habis-habisnya. Dan was-was itu memang harus dilawan. Yang banyak kena was-was itu malahan ulama. Orang yang tahu hukum itu yang kena was-was. Jadi yang kena was-was terkadang orang yang tidak tahu hukum atau orang yang tahu hukum kena was-was. Diceritakan ada satu imam terkenal, imam ini namanya Ibnu Daqiqil Id. Beliau ini menguasai 2 mazhab, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Maliki. 2 mazhab dikuasai sama beliau. Ulama atau pengikut Syafi'iyah mengakui dia ini dari mazhab Asy-Syafi'i. Pengikut mazhab Malikiyah mengakui dia ini dari mazhab Al-Maliki karena dia menguasai 2 mazhab ini dan sampai ke derajat berfatwa untuk 2 mazhab. Artinya semua udah di otaknya. Diriwayatkan pernah kena penyakit was-was. Was-was di masalah wudu. Dia wudu. Habis dia basuh muka, basuh tangan, dia ragu. Tadi aku basuh tak muka sama tangan? Saking apa? Saking ini raya itu masih basah, tapi ragu. Dipermainkan setan. Akhirnya dia was-was tuh, gelisah terus. Dia ambil gentong yang besar. Setiap dia mau sholat fardu, wudunya itu bukan pakai keran, itu bukan, nyelam ke gentong dia. Biar apa? Biar yakin kalau basah galonian berarti galonnya. Tidak sampai di situ. Apakah selesai? Tidak selesai was-was itu. Kalau diikuti terus. Akhirnya sudah dia nyelam di gentong, was-was lagi, nyelam galau apa tidak? Padahal kan dia sadar dia itu tenggelam, masukkan badannya ke gentong itu. Dia panggil muridnya untuk menjadi saksi. Jadi tiap dia mau nyelam panggil si kau, biar ngelihati, nyingok dia masuk galau apa tidak? Nyelam niat atau tidak? Panggil saksi. Saksinya tadi setiap dia ngangkat masuk semua, masuk, sumpah, suruh sumpah. Ini ulama besar terkena penyakit was-was. Sampai bukan mandi wajib, bukan, untuk wudu ini. Untuk wudu dia harus nyelam. Setelah dia nyelam dia harus manggil saksi. Saksi tadi harus bersumpah dia betul-betul sudah nyelam. Nah itu saking parahnya penyakit was-was. Nah, jadi obat untuk penyakit was-was jangan diikuti. Jangan diikuti, dilawan. Kita wudu, basuh muka kita, kena tak? Kena. Yang penting kita sadar pas ini. Tangan kita, basah apa tidak? Jingok, dah basah. Jadi itu. Makanya termasuk ajaran ulama, dan ini dari riwayat Nabi besar Muhammad untuk kita tidak ragu bahwasannya misalkan kita habis buang air kecil takut netes. Nah, kata ulama termasuk cara menghilangkan was-was, ambil air, percikkan ke celana kita atau percikkan ke baju kita, percikkan ke sarung kita yang nempel dengan tempat keluarnya air kencing itu. Jadi biar pas ngerasa basah, basah percikan tadi. Saking apa? Saking ulama bagaimana sayangnya dengan kita agar kita lepas dari penyakit was-was. Nah itu percikkan biar hilang was-wasnya.
Jadi was-was ini ada sudah pada sahabat Nabi. Mereka tanya ke Nabi, ya Rasulullah, ana salat kayak kentut, kayak ini. Kata Nabi, selagi kau tidak dengar suara kentutmu atau kau tidak mencium baunya, jangan batal, teruskan, kata Nabi. Itu jaminan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Kaidah begitu. Sesuatu yang dibina, yang dimulai dengan yakin, tidak bisa dirobohkan dengan keraguan. Asal yakin, begini yakin. Tadi ana wudu, yakin ana sudah wudu, yakin ana sudah suci. Ragu batal atau tidak? Nah, berarti yang ragu mana ini? Yang ragunya batal. Nah, keraguan ini tidak bisa merobohkan keyakinan kita udah wudu. Paham ya? Kalau dibalik, misalkan kita yakin tadi batal. Kita gambaran pertama tadi paham udah insyaallah ya. Jadi kita yakin sudah wudu, yakin kita suci. Ya, tidak mungkin lah kita ke masjid takbir kalau kita belum punya wudu, ya kan? Kita yakin sudah wudu, sudah ke masjid. Nah, ini kan yakin. Baik di dalam salat atau di luar salat kita ragu batal atau tidak. Nah, al-yaqin la yuzadu bisyak. Sesuatu yang dimulai dengan yakin tidak bisa dirobohkan dengan keraguan. Yang ragu yang mana? Yang ragu batal. Yang yakin, yakinnya suci sudah wudu. Yang ragunya batal. Nah, di sini kata ulama tetap ente masih dalam keadaan suci, masih punya wudu, belum batal. Karena ente yakin tadi wudu, yang ente ragu batal atau belum. Begitu. Kalau kebalikan misalkan yang kita yakini kita tidak punya wudu, yakin kita tadi habis buang air, yakin, ragunya wudu atau belum. Nah, ini ada tafsir kata ulama. Kalau ini ada tafsir, ada perinci lagi. Kalau orang tadi punya kebiasaan setiap batal wudu dia wudu, berarti dia punya wudu. Kita ulangi, yakinnya dia sudah buang lagi habis buang air, yakin. Berarti kan batal tuh. Habis buang air kan batal. Yakin itu. Ragu dia, wudu belum? Nah, beda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ragunya batal apa tidak? Kalau yang kedua ini ragunya apa? Wudu apa belum? Kata ulama ada dua perincian, dua tafsir. Yang pertama, kalau dia mempunyai adat setiap batal wudu dia wudu, berarti dia sudah wudu. Yakinilah inti sudah wudu. Wudu belum tapi anda punya kebiasaan setiap buang air, setiap keluar kamar mandi anda wudu, sudah berarti anda sudah wudu. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan setiap batal wudu dia wudu, di sini al yakin la yuzadu bisyak. Seperti yang pertama, berarti dia harus wudu. Kenapa dia harus wudu? Karena yang dia yakini dia batal. Yang dia ragukan dia sudah wudu, dia tidak punya kebiasaan setiap batal wudu, di situ dia wajib wudu. Itu kaidah yang diambil dari hadis ini. Kaidah yang diambil oleh ulama fikih dari hadis cerita yang kita baca ini, hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kita udah yakin wudu, kemudian ada keraguan batal apa tidak, jangan dibatalkan, teruskan. Teruskan sholatnya, teruskan baca Al-Qur'annya, teruskan semua rutinitas ibadahnya, karena yang yakin kita punya wudu. Yang ragu ragunya batal atau tidak. Jadi kata Nabi, kalau kau meragukan di dalam sholat batal atau tidak, jangan dibatalkan sampai kalian mendengar suara atau kalian mencium bau dari angin tersebut. Itu ajaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga kata ulama ada isyarah latifah, ada sindiran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kita itu ketika sedang beribadah kepada Allah jangan menoleh ke hal-hal duniawi. Sudah masuk sholat, sudah. Jadi seakan-akan Nabi itu
menyindir orang yang lagi sholat kerasukan was-was, itu berarti sholatnya kurang khusyuk. Sedangkan begitu kata ulama. Kenapa kurang khusyuk? Karena kalau sholat dia khusyuk, tidak akan dia diwaswasi oleh setan. Kurang khusyuk dengan bukti kita lupa ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Karena apa? Karena kita melayang lagi sholat itu. Otak tidak tahu kemana, kadang bingung lagi ambil bacanya di mana. Itu. Jadi memang biasanya yang kena was-was itu yang kurang khusyuk di dalam ibadah sholatnya. Tapi yang khusyuk itu tidak kena penyakit was-was di dalam sholat. Jadi kata ulama, lamma kana al-'abdu qad tawajjaha ila al-hadratil 'aliyah fala yaltafitu ilal bashariyah wa awaridha fa innahu khalalun fil hal. Jadi jangan sampai kita menoleh ke hal-hal yang lain. Lagi sholat nyingoi batu cincin, itu tidak boleh, ngurangi khusyuk. Makanya kadang sama ulama itu kalau lagi sholat sunnah cincinnya kita balik begini. Kan dua-duanya ada riwayatnya. Nabi itu diriwayatkan pernah pakai cincin begini, pernah Nabi pakai cincin begini. Ulama menggabung, kata ulama pas lagi sholat, kalau kita takut kita soalnya lagi sholat itu itu jadi bahan untuk setan. Padahal kalau di luar sholat bosan udah kita lihat cincin kita nih, tahunan sudah bosan. Tapi lagi sholat kayak baru lihat, diperhatikan permatanya, ada yang hilang itu. Di luar sholat males kita mau lihat cincin, perhatikan. Jadi hati-hati dalam sholat. Jangan pakai ulama mengatakan di dalam sholat itu sunnah, jangan di depannya banyak macam-macam, banyak gambar-gambar. Sejadah itu yang bagus seperti ini. Kalau sejadah yang banyak itu, sebagian ulama mengatakan makruh. Sejadah yang model-model itu. Kenapa? Takut nanti mata kita akhirnya dihitung berapa jendelanya di sajadah. Itu kan lagi sholat. Padahal di luar sholat itu tidak kata nak ngitungnya, malah kerajinnya. Tapi di sholat ma'asyul hadirin, setan itu dijadikan semua sama dia. Makanya sajadah yang seperti ini yang afdal nih, yang polos begini, mata kita tidak terganggu akhirnya. Lagi sholat pakai cincin, takut terganggu, dibalik sunnah kata ulama, biar tidak terganggu. Jadi semakin kita ketat, semakin kita menutup pintu was-was setan, semakin cepat sholat kita untuk khusyuk. Tapi kalau kita buka HP kita taruh depan kita, nyala HP-nya. Setiap notif masuk baca kalau itu. Balik berarti HP-nya, itu caranya. Biar apa? Biar notif masuk kita dak kejingoan. Jadi semakin ketat kita menutup pintu was-was setan, semakin cepat kita untuk khusyuk. Karena setan itu sebagian ulama lucu lagi, kalau kita ada barang hilang, ibu-ibu ini misalkan barang hilang, lupa naruh kunci, lupa naruh ini, kata ulama sholat langsung ketemu langsung sama setan, diingeti, oh itu di kantong itu. Padahal di luar sholat kita cari-cari tidak ketemu, pas lagi sholat ketemu, setan langsung ngasih tahu, biar kita mikir ke barang yang hilang tadi. Tidak khusyuk sholat sampai segitunya. Kenapa? Aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kata Allah. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman ya Allah? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang di dalam ibadah salatnya mereka khusyuk. Nah, setan ini tidak mau kita beruntung, tidak mau kita muflih, itu tidak mau dia. Pengen kita ini binasa sama seperti dia. Pengen kita ini celaka, pengen kita jauh dari rahmat Allah. Allah muji kita, paling hasud dia. Oh, kata Allah, yang beruntung itu mukmin yang khusyuk salat. Ya sudah, di dalam salat kita jadikan mukmin, jangan sampai khusyuk. Kayak Nabi mengatakan, pertama kali yang diangkat oleh Allah dari umatku khusyuk di dalam ibadah salat. Itu pertama kali yang diangkat oleh Allah dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin kita berusaha untuk khusyuk, semakin bagus, semakin mantap hati kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk, kita tepis, kita jauhkan. Untuk solat ini kan selesai solat ajalah, nak apa ibeh, yang penting halal. Jadi
Dari hadis ini kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah, beliau mengatakan ini juga sindiran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian itu kalau solat yang khusyuk, sehingga kalau kalian khusyuk tidak terpikir lagi tuh kentut apa tidak, batal apa tidak, berapa rakaat ini, tidak terpikir lagi. Kenapa? Sudah depan kalian langsung seakan-akan kalian munajatullah. Ya, apa al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihat Allah. Sudah, kalau di depan kita seakan-akan ada Allah, itu kan tidak mikir lagi batal, tidak, sudah khusyuk luar biasa. Jadi itu juga di sini juga anjuran dari Nabi agar kita ibadah dalam keadaan khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayahnya sehingga kita bisa khusyuk di dalam ibadah. Usaha memang tidak langsung usaha sekali langsung gol, dah, pasti butuh mujahadah, butuh usaha yang harus terus menerus agar kita bisa khusyuk di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.